Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di sini saya ingin sharing terkait penentuan favorable dan unfavorable pada suatu skala penelitian. Ya, ini sebetulnya sederhana, tapi khawatir ada kesalahan dalam penentuan favorable dan unfavorable. Karena jika ini salah dalam menentukan, maka hasil penelitian yang didapatkan juga kemungkinan akan salah. Total skor nanti yang dihitung juga kemungkinan akan salah, sehingga berpengaruh pada keseluruhan penelitian. Ya, prinsipnya sebetulnya penentuan favorable dan unfavorable itu bukan berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat, ya, terus kemudian ketersukaan seseorang terhadap item tersebut atau tidak, ya, bukan seperti itu, tapi berdasarkan variabel yang sedang diteliti. Apakah item tersebut mendukung, ya, atau apakah pernyataan dalam item tersebut mendukung skala atau variabel yang sedang diteliti. Kalau mendukung variabel yang sedang diteliti, maka itu adalah item yang favorable. Kalau tidak mendukung, berarti yang unfavorable. Jadi bukan berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat, bukan berdasarkan hal-hal yang dianggap baik atau buruk, ya, dianggap positif atau negatif, bukan seperti itu, ya. Saya contohkan di sini misalnya ada skala impulsif buying. Ya, di sini ada eh, 4 pilihan jawaban, ya. Terus kemudian ada sekitar 20 item di sini. Di sini belum saya tentukan mana yang favorable dan unfavorable. Coba kita bahas bareng-bareng. Item pertama, saya seringkali hanya membeli sesuatu yang ingin saya beli. Ya. Saya seringkali hanya membeli sesuatu yang ingin saya beli. Kalau berdasarkan penilaian positif atau negatif, ya, terus kemudian norma di masyarakat, maka hal ini mungkin akan menjadi favorable, ya, karena inilah yang baik, yang seperti ini yang baik, yang seperti inilah yang positif, ya, bahwa seorang itu membeli ya apa yang seharusnya dia beli gitu, bukan berdasarkan diskon, berdasarkan promo dan seterusnya. Tapi bukan seperti itu dalam penentuan favorable dan unfavorable. Dilihat dari variabel yang sedang diteliti, kita sedang meneliti tentang impulsive buying. Yang mana impulsive buying itu berarti adalah pembelian yang dilakukan secara impulsif, yang dilakukan secara tiba-tiba, yang dilakukan tanpa perencanaan, ya. Begitu dia lihat ada diskon, ada promo, ada sesuatu yang menarik dari barang tersebut, langsung dia beli. Ya. Jadi seperti itu impulsif buying. Pembelian yang dilakukan secara impulsif. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan tidak mendukung impulsif buying, ya. Saya seringkali hanya membeli sesuatu yang ingin saya beli, ya. Berarti di sini adalah unfavorable. Kemudian yang kedua, sebagian besar pembelanjaan yang saya lakukan telah direncanakan. Ya, ini juga bukan menunjukkan impulsif buying, ya. Karena dia si subjek itu melakukan pembelanjaan eh, apa namanya sesuai dengan yang direncanakan. Berarti di sini adalah unfavorable. Kemudian yang ketiga, membeli sesuatu secara spontan bukanlah diri saya. Ini juga bukan pernyataan yang mendukung impulsive buying. Ya, jadi ini juga adalah unfavorable. Kemudian yang keempat, sebelum berbelanja, saya selalu mempertimbangkan dengan hati-hati apakah saya membutuhkan barang tersebut. Nah, ini juga kan tidak menunjukkan impulsive buying. Berarti ini tidak mendukung variabel yang sedang diteliti. Berarti ini juga adalah unfavorable. Nah, item yang kelima nih kita cermati. Saya sering membeli sesuatu tanpa berpikir panjang. Ya, kalau dilihat dari norma di masyarakat, positif atau negatif, ini kan negatif, ya, sesuatu yang negatif, ya. Tapi bukan berdasarkan itu kita menentukan apakah item ini sesuai dengan atau mendukung variabel yang kita teliti. Karena kita meneliti tentang impulsif buying, pembelian yang dilakukan secara impulsif, berarti ini kan mendukung, ya, mendukung variabel yang sedang kita teliti. Ini berarti adalah favorable, ya. Kemudian yang keenam, terkadang saya tidak bisa menahan perasaan ingin membeli sesuatu.
Ini juga pembelian artinya kan mendukung pembelian secara impulsif ya, mendukung variabel yang sedang kita teliti. Ini juga artinya adalah eh, favorable ya. Jadi seperti itu. Kalau eh, apa namanya item tersebut mendukung dari eh, skala atau variabel yang kita ukur, berarti dia adalah favorable. Kalau yang tidak mendukung, berarti adalah unfavorable. Jadi seperti itu. Kemudian ini contoh yang impulsif buying ya. Saya berikan contoh lagi, misalnya ada skala skala motivasi motivasi berprestasi. Misalnya ada satu item yang berbunyi, saya selalu ingin menjadi juara kelas. Ya, sekali lagi kita melihat berdasarkan eh, variabel yang kita teliti. Kalau kita lihat item di sini, saya selalu ingin menjadi juara kelas. Ini kan menunjukkan bahwa item ini mendukung variabel yang sedang diteliti. Variabel yang diteliti adalah motivasi berprestasi. Berarti ini adalah favorable, ya, favorable. Kemudian yang kedua misalnya, eh, ketika tugas banyak, saya malas berangkat ke sekolah. Ya, karena item ini tidak mendukung variabel yang sedang diteliti, maka ini adalah unfavorable. Ya, jadi seperti itu. Saya kasih contoh lagi skala yang lain. Misalnya skala agresivitas. Ya, skala agresivitas. Misalnya yang pertama adalah eh, jika ada siswa yang eh, lambat dalam belajar, maka saya senang untuk me- menghinanya, misalnya seperti itu. Ya, ya karena ini mendukung dari skala agresivitas, kan ada agresi verbal, agresi fisik, ya, dan seterusnya. Ini mendukung eh, item ini mendukung variabel yang sedang kita teliti, yaitu agresivitas, maka ini adalah favorable. Ya, walaupun bunyi item tersebut adalah negatif. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya eh, saya sering memukul kepala teman yang lebih kecil badannya. Ya, kalau kita lihat apakah di sini mendukung agresivitas atau tidak? Mendukung kan? Mendukung variabel agresivitas yang sedang kita teliti. Artinya di sini juga adalah favorable. Walaupun secara item di situ terlihat negatif ya, bahwa item tersebut secara normal di masyarakat itu jelek, ya tidak baik, negatif dan seterusnya. Tapi bukan itu penentuan favorable dan atau unfavorable, tapi berdasarkan variabel yang sedang kita teliti. Terus kemudian misalnya contoh yang ketiga, eh, ketika ada anak yang atau ada siswa yang lambat belajar, saya akan membantunya. Cara seperti itu. Ya, karena item di sini tidak menunjukkan agresivitas, ya, malah membantu, berarti di sini adalah unfavorable, ya. Jadi seperti itu penentuan favorable dan unfavorable berdasarkan dari variabel yang kita teliti. Mungkin ya sebagai bahasa singkatnya, kalau variabel tersebut yang kita teliti itu adalah variabel yang positif seperti tadi misalnya skala motivasi berprestasi di sini, maka
kemungkinan akan sama dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Ya, jadi hal-hal yang positif adalah yang favorable, hal-hal yang negatif adalah unfavorable. Tapi sebaliknya, ketika skala atau variabel yang kita teliti itu adalah variabel-variabel yang dalam tanda kutip negatif, misalnya tadi ini agresivitas, atau di atas adalah impulsive buying, maka ini berlaku kebalikannya. Ya, hal-hal yang dianggap negatif oleh masyarakat bisa jadi itu adalah item-item yang favorable, seperti di sini contohnya. Ya, jadi seperti itu penentuan favorable dan unfavorable. Baru kemudian nanti bisa kalian scoring ya dari apa namanya? Dari data yang sudah kalian dapatkan. Begitu ya teman-teman. Semoga menjadi lebih jelas dalam penentuan favorable dan unfavorable sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengukur satu variabel dan juga nanti menjumlahkan total skor yang kalian dapatkan dari data-data para subjek. Ya. Seperti itu, mudah-mudahan jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.